Perkenalkan, saya Naval Afif dari K3 Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis keuangan PT Gaya Abadi Sempurna Tbk sebagai pemenuhan tugas PJBL Manajemen Keuangan 2. Oke, pada presentasi ini saya akan membahas 5 aspek utama, yaitu pendahuluan, kajian kinerja dan fundamental, analisis risiko dan biaya modal, struktur modal, kebijakan dividen, serta kesimpulan dasar. Next. PT Gaya Abadi Sempurna Tbk atau SLS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kendaraan listrik dan transportasi ramah lingkungan dengan merek utama SELIS. Perusahaan didirikan pada tahun 1996 dan memproduksi berbagai kendaraan listrik seperti sepeda listrik, motor listrik, serta kendaraan pendukung lainnya. Nah, berdasarkan struktur kepemilikan saham yang ditampilkan, mayoritas saham perusahaan masih dikuasai oleh pemegang saham pengendali, sedangkan sisanya dimiliki oleh masyarakat. Kondisi menunjukkan bahwa arah dan kebijakan strategis perusahaan masih sangat dipengaruhi oleh pemegang saham utama. Berikutnya pada kajian kinerja aset operasi. Pada aspek aset operasi, net operating working capital atau NOWC mengalami penurunan dari 373 miliar menjadi 347 miliar rupiah. Total operating capital atau TOC juga turun dari Rp 431 miliar menjadi Rp 401 miliar. Sementara itu, Nopot mengalami penurunan yang jauh lebih besar, yaitu Rp 29,58 miliar menjadi Rp 9,2 miliar, atau turun sekitar 68,9%. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan modal kerja dan aset operasi belum mampu menciptakan efisiensi, bahkan berdampak pada penurunan keamanan perusahaan dalam menghasilkan laba operasional. Selanjutnya, pada kinerja manajemen added value. Dari sisi penciptaan nilai perusahaan, kondisi LS menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Market value added atau MVA turun dari Rp 61,583 miliar menjadi 0 akibat penurunan harga saham perusahaan dari Rp 75 menjadi Rp 50 per lembar. Selain itu, ekonomi value added atau EVA menunjukkan memburuk dari minus 17,845 miliar menjadi minus Rp 34,959 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mengalami value destruction atau belum mampu menciptakan nilai tambah bagi investor. Selanjutnya, pada karakteristik fundamental profitabilitas. Pada aspek profitabilitas, seluruh indikator mengalami penurunan. BEP turun dari 8,93% menjadi 3,22%, yang menunjukkan kemampuan aset dalam menghasilkan laba operasi semakin rendah. ROI turun dari 4,63% menjadi 1,04%, sehingga efektivitas penggunaan aset untuk menghasilkan keuntungan menurun. Selain itu, OPM dan ROE juga mengalami penurunan, menandakan melemahnya efisiensi operasional serta menurunnya pengembalian kepada pemegang saham. Secara keseluruhan, profitabilitas perusahaan mengalami tekanan yang cukup besar pada tahun 2024. Selanjutnya, pada kinerja manajemen aset dan likuiditas. Meskipun profitabilitas menurun, perusahaan menunjukkan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan aset. Hal ini terlihat dari peningkatan inventory turnover, receivable turnover, dan fixed asset turnover, yang menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan persediaan, piutang, dan aset tetap. Dari sisi likuiditas, current ratio dan quick ratio juga meningkat, sehingga kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek tergolong sangat baik. Namun, cash ratio mengalami penurunan, yang menunjukkan ketersediaan kas langsung masih relatif terbatas. Selanjutnya, pada analisis risiko dan biaya modal. Berdasarkan analisis risiko menggunakan CPM, beta perusahaan turun dari 0,70 menjadi 0,59. Nilai beta yang berada di bawah 1 menunjukkan bahwa risiko sistematis saham SLS lebih rendah dibandingkan risiko pasar secara umum. Penurunan beta menyebabkan cost equity turun menjadi 10,16%, sedangkan BACC turun menjadi 10,01%. Namun demikian, nilai ROIC hanya sebesar 2,29% dan masih berada di bawah BACC. Kondisi menghasilkan spread negatif sebesar 8,60%, yang menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu menciptakan nilai tambah ekonomis bagi investor. Selanjutnya, pada bagian struktur modal SLS didominasi oleh ekuitas dengan debt to capital ratio yang turun dari 20,70% menjadi 13,77%. Penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan mengurangi ketergantungan terhadap utang dan lebih mengandalkan dana internal. Kondisi tersebut sejalan dengan pecking order teori, yaitu perusahaan lebih memilih menggunakan laba ditahan dibandingkan menambah utang atau menerbitkan saham baru. Berikutnya, pada kebijakan dividen. Berdasarkan hasil analisis, perusahaan tidak membagikan dividen selama periode pengamatan. Laba yang diperoleh lebih banyak ditahan untuk memperkuat kondisi keuangan dan mendukung operasional perusahaan.
Menurut sinyal teori, kebijakan ini dapat dipandang negatif oleh investor yang mengharapkan dividen rutin. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga dapat dipandang positif karena menunjukkan komitmen manajemen untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Selanjutnya pada kesimpulan dan saran. Sebagai kesimpulan, PT Gaya Abadi Sempurna Tbk memiliki struktur modal yang sehat dengan tingkat utang yang rendah serta risiko sistematis yang semakin menurun. Namun, perusahaan menghadapi tantangan berupa penurunan profitabilitas dan kondisi value destruction karena ROIC sebesar 2,29% masih jauh di bawah WACC sebesar 10,01%. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional untuk memulihkan NOPAT dan EVA, mengoptimalkan investasi pada proyek yang memberikan nilai tambah, serta meningkatkan transparansi kepada investor terkait strategi pemulihan kinerja perusahaan. Nah, berikut untuk referensinya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kalau misal ada kurang-kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.